Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis jasa finansial planning gacuan. Kami beranggotakan Nurul Hasanah, Tri Erita Kusumaningsih, Ayom Handayani, Rian Budi Prakoso, Siena Herlina, Widya Putri Purwanto, Francisca Puspa Kenanga, Dian Resti Utami, dan Lintang Virgadela Rahartiwi. Dengan dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Ibu Hira Westi Langen Apsari, SEMAK AK. Yang akan kami bahas pertama kali adalah kajian aspek pasar dan pemasaran. Di dalam kajian aspek pasar dan pemasaran, terdapat 4 poin yang perlu kita analisis. Yang pertama adalah analisis potensi pasar. Analisis potensi pasar, kita bisa menerapkan 3 hal di dalamnya. Yang pertama yaitu mengamati kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen dan melakukan pendekatan permintaan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, sehingga kita bisa membuat konsumen tersebut menjadi pelanggan tetap di gacuan, dan bukan hanya yang sekali datang lalu tidak kembali lagi. Yang kedua, yaitu mengenal lebih dekat konsumen. Kita bisa memperkirakan potensi ketertarikan konsumen terhadap jasa finansial planning gacuan dengan mengetahui karakter para konsumen. Misalnya saja melalui analisis usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, atau status sosialnya. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan target pasar secara spesifik. Nah, setelah kita melakukan analisis di poin 1 dan poin 2, kita udah bisa nih menentukan mana saja konsumen tetap gacuan, konsumen yang hanya butuh sekali, dan juga mana yang tidak tertarik sama sekali. Analisis yang kedua adalah analisis persaingan. Di dalam analisis ini terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing ini bisa diketahui melalui jenis produk yang ditawarkan pesaing, besarnya pasar yang dikuasai pesaing, identifikasi peluang, serta kelemahan-kelebihan yang dimiliki oleh pesaing. Sebenarnya kami itu menyadari bahwa untuk saat ini pesaing gacuan belum terlalu banyak, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika gacuan hadir, maka banyak jasa serupa yang akan bermunculan. Yang kedua, yaitu menentukan sasaran pesaing. Setelah melakukan identifikasi pesaing, kita perlu menentukan siapa yang menjadi target pesaing. Yang ketiga, identifikasi strategi persaingan. Nah, strategi tersebut meliputi yang pertama, menyerang pesaing lemah terlebih dahulu. Yang kedua, langsung menyerang pesaing kuat melalui kelemahannya. Yang ketiga, menunggu lawan yang sedang lengah. Dan yang keempat, bertahan terhadap serangan lawan dan berusaha mengimbanginya. Untuk analisis persaingan yang keempat, yaitu strategi menghadapi pesaing. Strategi yang kami maksud meliputi yang pertama, strategi pemimpin pasar, yang kedua, strategi penantang pasar, yang ketiga, strategi pengikut pasar, dan yang keempat adalah strategi relung pasar. Untuk selanjutnya kami akan membahas tentang analisis market share. Di sini kami akan berbicara tentang target market share yang akan dicapai oleh gacuan. Target kami saat ini terdiri dari 70% kaum milenial dan 30% orang tua. Alasan mengapa kami kaum milenial yang terdiri dari mereka yang berumur 20-40 tahun sebagai pangsa terbesar kami adalah saat ini kebanyakan kaum milenial menjadi generasi sandwich, di mana mereka harus bertanggung jawab pada kebutuhan orang tua dan kebutuhan saudara-saudaranya, tetapi mereka juga harus memenuhi kebutuhan mereka secara pribadi. Kondisi tersebut yang pasti akan membuat kaum milenial belajar untuk bagaimana cara mengelola keuangan yang lebih baik, dan salah satunya adalah dengan cara belajar bagaimana cara berinvestasi yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Kami gacuan hadir sebagai wadah edukasi bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, bagaimana cara memilih instrumen investasi yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Lalu, analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share adalah salah satunya dengan 1. Melakukan penetrasi pasar.
Gacuan akan melakukan strategi penetrasi pasar sebagai tolak ukur seberapa banyak konsumen yang membutuhkan jasa edukasi financial planning kami dibandingkan dengan jumlah total pasar untuk jasa yang kami tawarkan. Lalu untuk menerapkan strategi tersebut adalah salah satunya dengan cara satu, penyesuaian harga. Kami menyesuaikan kelas-kelas kami dengan kondisi keuangan kaum milenial saat ini sebagai pangsa terbesar kami. Lalu yang kedua, peningkatan promosi. Yang ketiga, perbaikan kualitas jasa. Untuk selanjutnya, pengembangan pasar. Untuk pengembangan pasar, Gacuan akan menerapkan strategi pertumbuhan dengan menarik lebih banyak konsumen baru untuk jasa yang sudah ada. Dalam hal ini, Gacuan akan mencari segmen pasar baru. Dalam artian, jasa yang sudah ada, kami akan tawarkan untuk kaum milenial yang mungkin saat ini memiliki mindset bahwa kelas edukasi tentang keuangan itu pasti akan mahal. Tetapi kami hadir untuk kelas-kelas edukasi keuangan dengan harga yang jauh lebih murah. Sehingga kami boleh mencapai segmen pasar yang baru, kami boleh menjaring kaum milenial yang dulunya belum pernah mengikuti kelas edukasi. Saat ini mereka bisa mengikuti kelas edukasi dengan harga yang lebih terjangkau sesuai dengan kondisi keuangan mereka saat ini. Oleh sebab itu pasti akan menyesuaikan harga dengan kondisi rata-rata keuangan milenial saat ini. Dengan begitu juga pasti akan memperbesar wilayah pemasaran dan volume pemakaian jasa kami pasti juga akan ikut meningkat. Untuk selanjutnya, pengembangan produk jasa. Gacuan akan selalu berusaha untuk membenahi atau melakukan modifikasi pada jasa lama kami agar telah bisa memenuhi desakan pasar dan keinginan konsumen. Setiap kritik dan saran yang ada dari konsumen atau pelanggan kami itu akan kami masukkan supaya jasa kami atau wadah edukasi ini bisa berjalan dengan dinamis sehingga boleh menyesuaikan kondisi keuangan dari kaum milenial kami saat ini. Kesimpulan dari kajian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang penting bagi Gacuan, karena dengan aspek ini kita dapat menganalisis potensi pasar, persaingan, market share, dan strategi pemasaran untuk mencapai market share. Analisis potensi pasar bisa dilakukan dengan cara satu, mengamati kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua, melakukan pendekatan permintaan. Yang ketiga, mengenal lebih dekat dengan konsumen. Dan yang keempat, menentukan target pasar secara spesifik. Untuk menganalisis persaingan bisa dilakukan dengan cara satu, mengidentifikasi kompetitor atau pesaing. Yang kedua, menentukan sasaran pesaing. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi yang dipakai oleh pesaing dan juga mengidentifikasi strategi persaingan. Lalu yang selanjutnya, strategi menghadapi pesaing. Analisis market share Gacuan menargetkan bahwa yang akan dicapai merupakan 70% kaum milenial dan 30% orang tua. Dan analisis strategi pemasaran untuk market share Gacuan yaitu melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk jasa. Kajian aspek teknis. Analisis lokasi bisnis. Lokasi usaha atau lokasi bisnis merupakan unsur yang sangat penting bagi pelaku usaha sebelum menjalankan usahanya. Karena lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Mengingat lokasi sangat mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Ketetapan memilih lokasi usaha juga merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha, tidak hanya pada usaha perdagangan, hal ini juga berlaku pada usaha jasa. Mengapa? Karena usaha jasa diharuskan untuk menjalin dan memelihara hubungan yang dekat dengan pelanggan, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Di slide berikutnya, ini merupakan lokasi Gacuan. Lokasi Gacuan terletak di Depak Mall Ruko Sentra Niaga yang beralamat di Jalan Raya Solo Madegondo, Grogol, Dusun 2 Madegondo, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Di sini sangat bisa dilihat dekat sekali dengan The Park Mall dan Sentra Niaga. Di slide berikutnya bisa dilihat ini adalah denah lokasi usaha kita, yaitu Gacuan yang terletak di The Park Mall Ruko Sentra Niaga yang beralamat di Jalan Raya Solo Madegondo, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sini ruko kita berseberangan dengan The Park Mall dan bersebelahan langsung dengan showroom Hyundai Solo baru. Selanjutnya, analisis layout kantor usaha. Dapat kita lihat pada layout kantor Gacuan yang ada pada gambar. Untuk lantai 1 terdiri dari ruang resepsionis, ruang tunggu dan ruang kelas yang sengaja kami sediakan di lantai 1 agar memudahkan member untuk melakukan bimbingan atau pelatihan di sana. Pertimbangan tata letak layout usaha kami susun berdasarkan yang pertama yaitu tata letak teknologi di Gacuan seperti komputer, hotspot, LCD, dan printer diletakkan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing ruangan. Selain itu juga ditata secara baik sehingga dapat memberikan kelancaran dalam pelayanannya. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang sehingga proses pelayanannya dapat berjalan lancar. Yang ketiga yaitu meminimalisasi biaya, karena dengan tata letak ruangan dan fasilitas di dalamnya yang sudah dirancang dan direncanakan dengan matang, dapat mencegah penambahan biaya yang akan timbul di kemudian hari. Menurut analisa lokasi dan layout bisnis yang sudah kami buat, dapat kami simpulkan bahwa kawasan Sentra Niaga Depak menurut kami tepat untuk membuka usaha ini. Selain kawasan yang sesuai dengan target pasar kami, pengoptimalan teknologi dan pertimbangan meminimalisir biaya juga sudah kami antisipasi, sehingga bisnis Gacuan ini sudah siap untuk dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen dan organisasi. Dalam aspek ini terdapat 4 analisis data. Yang pertama, analisis penjadwalan proyek. Metode yang digunakan dalam penjadwalan proyek Gacuan ini adalah metode PERT. Metode PERT adalah metode yang bertujuan untuk memprediksi durasi suatu proyek dan menghitung terjadinya waktu yang diharapkan. Langkah-langkah perhitungan dengan metode ini terdiri dari A. Perhitungan expect time. Dalam perhitungan ini dapat ditentukan durasi rencana tiap-tiap pekerjaan. B. Penyusunan hubungan aktivitas. C. Penyusunan diagram network CPM dengan metode activity on mode. Pada diagram ini, durasi tiap pekerjaan yang digunakan adalah pekerjaan rencana dari expect time yang didapatkan dalam proses sebelumnya. D. Perhitungan durasi aktual di lapangan. Perhitungan ini didapatkan dari pengamatan progres pekerjaan yang sedang berlangsung di lapangan. E. Membandingkan antara durasi rencana, durasi dari metode PERT, dan durasi aktual di lapangan. Dari ketiga durasi tersebut dibuat dalam bentuk tabel maupun grafik. Kedua, analisis kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja di Gacuan terdiri dari 7 jabatan. Yang pertama, manajer. Jumlah kebutuhan tenaga kerja sebanyak 1 orang. Kedua, analisis. Jumlah kebutuhannya sebanyak 3 orang. Ketiga, asisten manajer. Jumlah kebutuhan tenaga kerjanya sebanyak 1 orang. Keempat, asisten analisis. Jumlah kebutuhan tenaga kerjanya sebanyak 1 orang. Kelima, staf IT. Jumlah tenaga kerjanya sebanyak 1 orang. Keenam, staf promotion.
jumlah kebutuhan tenaga kerjanya sebanyak 3 orang. Ketujuh, OB atau office boy. Jumlah kebutuhan tenaga kerjanya 2 orang. Perhitungan jam kerja efektif di gajuan. Senin sampai Jumat, jam operasional kerja gajuan dari jam 8 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Sabtu jam 8 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Total jam kerja gajuan dalam seminggu adalah 40 jam. Jam kerja dalam sehari adalah 7 jam. Hari efektif kerja dalam setahun adalah sebesar 288 hari. Jam kerja efektif dalam setahun adalah 7 jam dikali 288 hari sama dengan 2016 jam. Beban kerja gajuan. Gajuan merupakan jasa edukasi financial planning dan memerlukan seorang penganalisis untuk menyelesaikan pekerjaannya, membantu para investor atau perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan, memerlukan waktu 1440 menit per hari. Jika jam kerja efektif dari pekerja 420 menit per hari, maka jumlah beban kerjanya adalah beban kerja sama dengan 1440 dibagi 420 kali 100% sama dengan 343%. Beban kerja ideal adalah 100%. Jadi kebutuhan karyawan penganalisis dalam gajuan sebanyak 3 orang. Ketiga, analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Semakin banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan gajuan, yaitu sebanyak 30 perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang ditargetkan selesai 48 jam. Beban kerjanya sebesar 343, maka kemampuan perusahaan untuk pemenuhan karyawan adalah sebesar 7 orang. Keempat, analisis rencana struktur organisasi. Dalam analisis ini terdapat 7 bagian dalam gajuan. Pertama, manajer yang dibantu oleh asisten manajer. Kedua, analisis yang dibantu oleh asisten analisis. Ketiga, staf IT. Keempat, staf promotion dan office boy. Kesimpulan dari aspek manajemen dan organisasi merupakan salah satu aspek penting bagi gajuan, karena dengan adanya aspek ini, pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan setiap masing-masing bagiannya dapat terselesaikan dengan waktu yang sudah ditargetkan. Analisis penjadwalan proyek gajuan dapat dilakukan dengan cara perhitungan metode PER, sehingga terbentuklah penjadwalan yang logis dan realistis. Kebutuhan tenaga kerja gajuan dapat dilakukan dengan cara menghitung jam kerja efektif dari pekerja. Kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di gajuan dapat dilakukan dengan cara beban kerja dibagi target selesai pengerjaan. Sedangkan analisis rencana struktur organisasi di gajuan terdiri dari 7 bagian. Selanjutnya untuk bab 5 mengenai kajian aspek keuangan. Pada kajian aspek keuangan, metode yang akan digunakan oleh gajuan adalah metode NPV atau Net Present Value. Metode ini memerlukan beberapa informasi yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan, yaitu besaran investasi awal dan modal kerja yang diperlukan, asumsi biaya-biaya yang dikeluarkan, dan asumsi pendapatan yang akan diperoleh gajuan selama 5 tahun ke depan. Yang pertama mengenai analisis kebutuhan dana investasi dan modal kerja.
Pendirian gacuan sendiri hanya menggunakan dana pribadi tanpa pinjaman dari bank ataupun pihak eksternal lainnya. Besaran dana untuk pendirian gacuan di kawasan pusat bisnis Solo Baru meliputi dana investasi awal yang terbentuk dari biaya sewa gedung selama 5 tahun senilai 500 juta rupiah, biaya inventaris senilai 80.815.000 rupiah, biaya perizinan senilai 5 juta rupiah. Jadi total dari dana investasi awal adalah 585.815.000 rupiah. Selanjutnya untuk dana modal kerja terbentuk dari biaya gaji senilai 30 juta rupiah, biaya operasional senilai 35.983.900 rupiah, biaya pemasaran senilai 2 juta rupiah, dan biaya lainnya senilai 3 juta rupiah. Jadi total modal kerja yang dibutuhkan adalah 40.983.900 rupiah. Selanjutnya adalah penjelasan dari masing-masing biaya pembentuk dana investasi awal. Yang pertama, biaya sewa gedung. Berdasarkan tabel, biaya sewa gedung dari tahun 2021 sampai 2025, dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 selalu sama, yaitu 100 juta rupiah. Jadi total dari biaya sewa selama 5 tahun ke depan adalah 500 juta rupiah. Hal ini dikarenakan biaya sewa gedung sudah dibayarkan di awal. Yang kedua, untuk biaya inventaris. Biaya inventaris ini terbentuk dari satu sofa besar senilai 15 juta rupiah, satu sofa melingkar senilai 10 juta rupiah, 2 seperangkat toilet senilai 17 juta rupiah, 1 seperangkat pantry senilai 1.500.000 rupiah, seperangkat alat podcast senilai 3 juta rupiah, seperangkat komputer senilai 8 juta rupiah, 8 kursi meeting senilai 2.720.000 rupiah, 1 meja besar senilai 3.280.000 rupiah, 3 meja biasa senilai 1.470.000 rupiah, 24 kursi meja kuliah ya senilai 8.160.000 rupiah, 3 kursi hitam senilai 1.800.000 rupiah, dan meja untuk komputer senilai 8.885.000 rupiah. Biaya inventaris ini akan mengalami depresiasi selama 5 tahun ke depan. Depresiasi itu sendiri dihitung dengan metode garis lurus. Adapun rincian perhitungannya adalah sebagai berikut. Harga perolehan aset senilai 80.815.000 rupiah memiliki nilai sisa senilai 26.938.333 rupiah dan umur ekonomis selama 5 tahun. Berdasarkan tabel, biaya inventaris tahun 2021 sampai 2025 adalah sebagai berikut. Pada tahun ke-1, biaya inventaris adalah 80.815.000 rupiah. Pada tahun kedua, biaya inventaris adalah 70.039.667 rupiah. Pada tahun ketiga, biaya inventaris adalah 59.264.333 rupiah. Dan untuk tahun keempat, biaya inventaris adalah 48.489.000 rupiah. Dan yang terakhir, tahun kelima, biaya inventaris adalah 37.713.667 rupiah.
Yang ketiga adalah biaya perizinan. Biaya perizinan ini berdasarkan tabel biaya perizinan tahun 2021 sampai 2025. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 hanya terisi pada tahun ke-1 saja, yaitu senilai 5 juta rupiah. Hal ini dikarenakan biaya perizinan ini hanya muncul pada saat awal pendirian gajuan. Untuk tahun berikutnya tidak ada. Analisis biaya operasional. Pada case ini, biaya operasional adalah biaya yang melekat dengan gajuan dan harus dikeluarkan untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha gajuan. Dengan rincian biaya operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya terminal Bloomberg. Biaya berlangganan terminal Bloomberg per tahunnya adalah sebesar 24.000 USD atau sebesar 347.806.800 rupiah. Nominal tersebut didapat berdasarkan kurs dolar sebesar 14.533 rupiah per tanggal 5 Juli 2021. Biaya berlangganan terminal Bloomberg setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan secara signifikan karena sudah ditetapkan pada range 20.000 US dollar sampai 24.000 US dollar per tahunnya. Adapun rincian biaya berlangganan terminal Bloomberg tahun 2021 sampai 2025 adalah sebesar 347.806.800 rupiah. Selanjutnya yang kedua adalah biaya gaji. Biaya gaji gajuan diperkirakan akan mengalami peningkatan 10% setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan untuk menunjang performa karyawan. Adapun rinciannya sebagai berikut. Tahun pertama biaya gaji adalah sebesar 30 juta, tahun kedua naik menjadi 33 juta rupiah, tahun ketiga naik menjadi 36.300.000 rupiah, tahun keempat menjadi 39.930.000 rupiah, dan tahun menjadi sebesar 43.923.000 rupiah. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya listrik dan telepon. Biaya listrik gajuan diperkirakan akan mengalami peningkatan 10% setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Biaya listrik pada tahun pertama adalah 60 juta. Biaya listrik pada tahun kedua adalah 66 juta. Pada tahun ketiga sebesar 72.600.000 rupiah. Pada tahun keempat sebesar 79.860.000 rupiah, dan pada tahun kelima sebesar 87.846.000 rupiah. Biaya telepon gajuan diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 10% juga pada setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan, dengan rincian pada tahun pertama sebesar 6 juta rupiah, pada tahun kedua 6.600.000 rupiah, pada tahun ketiga 7.260.000 rupiah, pada tahun keempat 7.996.000 rupiah, pada tahun kelima 8.784.600 rupiah. Selanjutnya yang keempat ada biaya internet. Biaya internet gajuan diperkirakan akan mengalami peningkatan 10% setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan, dengan rincian pada tahun pertama sebesar 18 juta, pada tahun kedua sebesar 19.800.000 rupiah, pada tahun ketiga sebesar 21.780.000 rupiah, pada tahun keempat 23.958.000 rupiah, pada tahun kelima 26.353.800 rupiah. Selanjutnya yang kelima ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran gajuan diperkirakan akan mengalami peningkatan 5% setiap tahunnya selama 5 tahun. Mengingat gajuan menggunakan metode pemasaran secara online, baik dari Google Ads maupun Facebook Ads, dengan rincian sebagai berikut. Tahun pertama sebesar 36 juta, tahun kedua sebesar 37.800.000 rupiah, tahun ketiga sebesar 39.690.000 rupiah, tahun keempat sebesar 41.674.500 rupiah, dan tahun kelima sebesar 43.758.225 rupiah. Yang
Yang terakhir adalah biaya lainnya. Biaya lainnya adalah biaya-biaya yang kemungkinan akan dikeluarkan untuk menunjang kegiatan operasional gacuan seperti biaya pengiriman dokumen, biaya perjalanan dinas, dan biaya keamanan. Biaya lainnya akan tetap sama selama 5 tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut. Pada tahun pertama sampai tahun kelima adalah sebesar 20. Selanjutnya untuk analisis rasio kelayakan finansial diawali dengan menghitung aliran kas bersih selama 5 tahun. Dasar dari perhitungan ini adalah EAT atau Earning After Tax atau laba bersih setelah pajak di setiap tahunnya. Sebelum mendapatkan hasil dari EAT itu sendiri, kita akan mengasumsikan atau menghitung estimasi pendapatan gajian di setiap tahunnya. Setelah dihitung, kita mendapatkan rincian pendapatan pada tahun pertama yaitu 1.641.125.000 rupiah. Pada tahun kedua yaitu 3.411.362.500 rupiah. Pada tahun ketiga yaitu sebesar 7.169.767.500 rupiah. Pada tahun keempat yaitu 13.943.750.000 rupiah, dan pada tahun terakhir yaitu tahun kelima sebesar 27.936.090.000 rupiah. Setelah didapat hasil asumsi pendapatan di setiap tahunnya, kita akan mengurangkan pendapatan tersebut dengan asumsi biaya-biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil pengurangan tersebut akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak tersebut akan dikali dengan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku di setiap tahunnya. Setelah ketemu pajaknya, laba bersih sebelum pajak akan dikurangi pajak dan menghasilkan laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak tersebut akan menjadi dasar dari perhitungan aliran kas bersih selama 5 tahun. Untuk kolom berikutnya yaitu penyusutan dihitung dengan menggunakan rumus investasi dikurangi dengan modal kerja dan dibagi umur ekonomis. Pada kasus ini investasi sebesar 585.815.000 rupiah dikurangi dengan modal kerja senilai 851.806.800 rupiah, dan kemudian dibagi dengan umur ekonomis yaitu selama 5 tahun. Hasil dari perhitungan tersebut adalah minus 53.198.360 rupiah. Selanjutnya pada kolom ketiga kita akan menghitung prosit atau kas bersih. Prosit ini dihitung dengan rumus EAT ditambah dengan penyusutan. Pada kolom selanjutnya atau diskon faktor ditentukan sebesar 20%. Diskon faktor ini setelah dihitung menghasilkan 0,833 pada tahun pertama, 0,694 pada tahun kedua, 0,579 pada tahun ketiga, 0,482 pada tahun keempat, dan 0,402 pada tahun kelima. Kolom terakhir yaitu PV kas bersih dihitung dengan rumus prosit dikali dengan DF. Dari hasil perhitungan tersebut ditemukan jumlah PV kas bersih yaitu sebesar 17.919.853.555 rupiah. Selanjutnya adalah menghitung payback period dari gajuan. Payback period adalah salah satu metode untuk mengukur kecepatan kembalinya dana investasi pada suatu perusahaan. Pada gajuan sendiri, payback periodnya adalah 1 tahun 1 bulan. Selanjutnya ada ARR atau Accounting Rate of Return. ARR ini digunakan untuk menghitung tingkat persentase pengembalian yang diharapkan dari sebuah investasi. Pada case di sini pada kelompok kami gacuan ARR-nya adalah sebesar 27%. Hal ini didapatkan dari total EAT sebesar 38 miliar
Rp944.695.468 dibagi 5 karena proyeksi di sini ada 5 tahun dari tahun 2021 sampai 2025. Jadi rata-rata EAT-nya adalah sebesar Rp7.788.539.094. Lalu ada rata-rata investasi. Hal ini didapatkan dari investasi awal yang dibagi 2, mendapatkan hasil sebesar Rp292.907.500. Jadi ARR yang didapatkan dari gajuan ini adalah sebesar 26,69% dan dibulatkan menjadi 27%. Lalu selanjutnya ada NPV. NPV adalah arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Pada gajuan, kami menggunakan diskon faktor sebesar 20%. Dalam hal ini, per tahunnya EAT yang sudah didapatkan dikurangin dengan penyusutan. Penyusutan di sini didapatkan dari modal kerja yang dibuat per tahun dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, didapatkan hasil sebesar Rp53.198.360. Setelah ditemukan profit dari masing-masing tahunnya dan dikalikan oleh diskon faktor 20%-nya, didapatkan total present value kas bersih atau profitnya sebesar Rp17.853.555. Jumlah present value profit tadi untuk menghitung NPV dikurangkan dengan investasi awal sebesar Rp585.815.000. Didapatkan NPV sebesar Rp17.330.338.555. Jadi kekayaan yang dihasilkan selama 5 tahun adalah sebesar Rp17.330.38.550. Selanjutnya kita akan menghitung IRR atau Internal Rate of Return. Untuk menghitung IRR, kita akan melalui beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata profit atau kas bersih dengan cara total profit atau kas bersih senilai Rp38.673.668 dibagi dengan umur ekonomis yaitu selama 5 tahun. Ketemu rata-rata profit atau kas bersih senilai Rp7.745.340.734. Langkah kedua yaitu menghitung PP atau payback period dengan cara investasi senilai Rp585.815.000 dibagi dengan rata-rata profit dari perhitungan sebelumnya yaitu senilai Rp7.745.340.734. Ketemu PP atau payback period senilai 0,076. Langkah ketiga, kita akan menghitung NPV 1 yaitu dengan cara profit dikali dengan DF ketemu PV profit atau PV kas bersih. Di sini DF atau diskon faktor menggunakan tingkat bunga 28%. Setelah itu ketemu total profit senilai Rp13.481.841.841. Dari total profit tersebut dikurangi dengan nilai investasi sebanyak Rp585.815.000, ketemu NPV senilai Rp13.666.841 dengan status nilai NPV 1 yaitu positif.
Selanjutnya kita akan menghitung NPV 2. Caranya sama seperti perhitungan NPV 1, hanya berbeda pada DF atau discount faktor, yaitu menggunakan tingkat bunga 29%. Di sini total PV proceed ketemu 13.328.379.814 rupiah. Dari total PV proceed tersebut dikurangi dengan nilai investasi yaitu sebesar 585.815.000 rupiah, ketemu NPV 2 yaitu sebesar 12.742.564.814 rupiah dengan status nilai NPV 2 positif. Dari perhitungan NPV 1 dan NPV 2 tersebut kita gabung menjadi satu tabel, dan masing-masing hasil perhitungan NPV dinamai dengan C1 untuk tingkat bunga atau DF 28% pada perhitungan NPV 1 dan C2 dengan tingkat bunga DF atau discount faktor 29% pada perhitungan NPV 2. Selanjutnya kita akan menghitung IRR. Di sini diketahui P1 atau tingkat bunga NPV 1 28% dan P2 yaitu 29%, C1 yaitu 13.172.666.841 rupiah, C2 12.072.564.814 rupiah. Rumus dari IRR yaitu P2 ditambah C2 dibagi C1 min C2 dikali P2 min P1. Di sini yaitu sama dengan 29% ditambah 12.072.564.814 rupiah dibagi dengan 430.702.027 rupiah, kemudian dikali 1%. Hasil akhir dari IRR ini adalah sama dengan 29,296%. Kesimpulan dari kajian aspek keuangan bab 5 adalah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, total aliran kas bersih gajuan selama 5 tahun adalah sebesar 17.953.555 rupiah dengan payback period selama 1 tahun 1 bulan. Profitabilitas investasi atau ARR sebesar 27, kekayaan yang dihasilkan atau NPV sebesar 17.330.338.555 rupiah, tingkat return atau IRR sebesar 29,296% dan indeks profitabilitas sebesar 30,6. Maka dari itu, investasi gajuan diterima karena nilai NPV menunjukkan positif. Apabila gajuan mengajukan pinjaman, maka diterima karena IRR lebih besar dari bunga pinjaman, dan apabila gajuan berinvestasi, maka diterima karena PI atau Profitability Index lebih besar dari 1. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil analisis kami, maka dapat disimpulkan bahwa baik dari aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan organisasi, serta aspek keuangan, jasa financial planning gajuan layak untuk didirikan. Kemudian, adapun rekomendasi untuk pendirian jasa financial planning gajuan yaitu yang pertama, melakukan pencatatan pembukuan pada setiap akhir periode. Yang kedua, melengkapi persyaratan pendirian izin usaha. Yang ketiga, selalu menjaga kenyamanan tempat berlangsungnya edukasi. Dan yang terakhir, melakukan promosi yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.
sehingga jangkauan pasar gacuan menjadi lebih luas lagi. Sekian hasil analisis dari kelompok kami mengenai laporan studi kelayakan bisnis jasa financial planning gacuan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.